itu sebenarnya adalah pengaturan pola makan gitu. Nah, tergantung tujuannya nih. Tujuannya kan macam-macam ya. Ini namanya overtraining ya kita bilangnya ya. Jadi kalau yang kita sebut overtraining itu adalah olahraga berlebihan, berat intensitasnya. Nah, kita lihat lagi nih selama kita masa penurunan berat badan itu, apakah kalori output kita sama kalori intake kita malah sama. Halo Sobat Terus nih, selamat pagi. Hari ini bersama saya Lady Mai Anggreni Sembiring di Ngopi Pagi, ngobrol bareng para ahli. Pagi hari ini kita mempunyai bahasan yang sangat menarik. Kenapa? Karena pagi hari ini kita mau membahas tentang bagaimana sih diet yang benar, apa sih diet yang benar itu, terutama di masa pandemi saat ini. Apalagi banyak orang yang bilang kalau kita lagi pandemi gini nggak usah diet, menjaga imun dan stamina itu sangat penting. Pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Jovita, spesialis gizi dari Rumah Sakit Pelni. Langsung saja kita ke narasumbernya. Halo dok, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya, sehat dong? Baik. Oke, alhamdulillah ya dok ya. Nah, pagi hari ini dok, kita mau membahas seputar yang mungkin kalau di kalangan-kalangan wanita ya, itu sangat-sangat menarik. Nah, itu tentang diet. Nah, langsung saja nih dok, saya mau tanya nih. Sebelum kita masuk nih ke lebih dalam ya dok ya, tentang diet itu. Nah, definisi diet itu apa sih sebenarnya? Oke, diet itu sebenarnya adalah pengaturan pola makan gitu. Nah, tergantung tujuannya nih. Tujuannya kan macam-macam ya. Bisa untuk kalau pada pasien DM nih untuk menjaga kestabilan gula darah, terus bisa juga untuk pasien gagal ginjal nih untuk diet selama HD misalkan yang rendah kalium, rendah natrium gitu. Terus bisa juga untuk menurunkan kadar asam urat darah, atau ada juga untuk kepentingan agama diet vegetarian gitu kan. Nah, tapi yang paling populer emang diet untuk menurunkan berat badan gitu. Makanya terkenalnya diet itu ya cuman yang untuk menurunkan berat badan aja. Iya. Apalagi kalau misalnya di pandemi kayak gini ya dok ya, kan kadang-kadang orang buat apa sih diet gitu kan. Apalagi kalau pandemi gini, udahlah jaga stamina aja, nggak usah diet-diet. Nah, justru karena kata-kata itu banyak orang yang iya ngapain diet. Padahal nih tubuhnya udah overweight sebenarnya, udah perlu namanya defisit. Nah gitu. Nah, kalau menurut dokter, diet sehat itu gimana dok? Jadi diet yang sehat itu adalah diet yang seimbang nih. Seimbang dalam arti komposisinya seimbang. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, yang kita sesuaikan itu adalah kalorinya, tergantung masing-masing orang. Jadi tergantung jenis kelamin, tergantung berat badan, tergantung usia, sama tergantung aktivitasnya masing-masing. Jadi tiap orang memang beda-beda sih. Nanti kita sesuaikan. Oke. Nah, kalau nih saya pernah baca artikel nih dok ya. Apakah diet itu berpengaruh dengan golongan darah? Nih kalau misalnya golongan darahnya kita banyakkan makan daging, kalau golongan darah B atau gimana sih dok? Enggak sih, itu sebenarnya termasuk salah satu fat diet ya. Fat diet itu diet-diet yang tidak benar yang bedaran di luar gitu. Karena memang mungkin yang menciptakan itu melihat kita dari apa sih? Kalau nggak salah saya baca tuh dari masa zaman dahulu kala nih kita adalah yang makan daun-daunan aja, bahan hasil kebun, lalu pemburu jadi makan daging-daging gitu. Nah, dilihat dari kayak gitu-gitu terus tahu beralih ke diet golongan darah. Saya juga kurang ngerti, tapi sebenarnya dari research nggak ada hubungannya sih. Jadi kalau dari penelitian itu nggak ada hubungannya antara golongan darah dan juga yang harus kita makan. Oke, nggak ada golongan darah, nggak ada hubungan antar golongan darah gitu ya dok. Oke. Nah, nih saya mau tanya dok, kalau seorang nih ya, dia sebenarnya belum pernah diet nih, tapi udah overweight banget nih. Langkah apa sih pertama yang harus dia lakukan kalau misalnya dia mau diet? Yang pertama banget. Oke. Pertama, kalau udah overweight banget nih atau udah obesitas lah ya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah motivasinya ditentukan dulu nih. Jadi kalau kita melihat motivasi kita ini, kita harus tahu apa sih tujuan kita diet ini, apa tujuannya. Jadi kamu mau diet untuk apa nih? Apakah untuk aku udah terlalu gemuk nih, nggak bagus. Jadi misalnya aku takut kena penyakit ini, penyakit itu gitu kan. Jadi aku harus turunin berat badanku. Nah, itu kan motivasinya udah jelas ya. Jadi harus turun berat badan.
Nah, kedua itu butuh yang namanya usaha ya pasti ya, konsistensi. Benar. Jadi karena ini diet itu kalau udah sampai kriteria obesitas itu untuk turunin ke berat badan ideal atau normal itu nggak cuma 1-2 hari atau mungkin Benar. 1 minggu, 1 bulan, itu butuh waktu yang lebih panjang gitu. Karena kan kita turun berat badannya banyak, nggak cuma 10 kilo, mungkin bisa 20 kilo gitu kan. Nah, karena itu butuh namanya konsistensi gitu. Nah, jadi pantang menyerah nih. Jadi semuanya dari diri sendiri dulu ya utamanya gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa mulai ke program-program diet yang baik nih. Jadi kita pilih diet yang memang sehat. Jadi jangan ambil dietnya sembarangan. Oh, yang penting cepet gitu. Tapi kita nggak lihat dari sisi kesehatannya. Kalau cepet tapi misalkan nanti malah mendatangkan penyakit buat kita kan juga nggak mau kan gitu. Kita kan maunya turun berat badan emang untuk kesehatan, berarti kita harus dietnya yang sehat. Oke. Kalau menurut dokter nih, untuk dokter sendiri, percaya nggak sih sama obat-obat? Oh, kita minum ini, minum pil ini tuh bisa menurunkan berat badan dalam 1 bulan 10 kilo atau 15 kilo. Percaya nggak sih dok sama obat-obat yang kayak gitu? Jadi nih, obat-obat itu kan tergantung isinya apa nih gitu. Mungkin aja memang bisa, tapi nggak tahu isinya apa nih gitu. Iya. Kalau obat-obat yang berbahaya, bahan-bahan yang berbahaya buat tubuh gitu kan. Nah kan kadang-kadang kalau saya lihat dijual tapi nggak ada isinya gitu kan. Oke. Nggak ada ingredientnya nggak jelas lah gitu. Iya. Komposisinya nggak jelas. Nah nanti efek sampingnya kan banyak ya, bisa nanti gangguan ginjal, Iya, benar. misalkan gangguan usus atau apa, prestasi usus atau apa kan kita nggak ada yang tahu ya. Nah sebaiknya dihindarin obat-obatan yang memang nggak resmi gitu, yang dijual bebas tapi nggak resmi. Mendingan obat-obatan memang resmi dan dari dokter gitu. Kalau mau obat mendingan lebih baik diresepkan oleh dokter gitu. Menurut dokter kalau misalnya kita mulai diet nih, kan kalau misalnya kita terlalu push olahraga yang kita sebenarnya belum pernah olahraga, kan takutnya ada terjadi saraf kita atau gimana, otot kita gimana, pasti kan kaget nih dok ya. Nah, olahraga yang tepat nih dok untuk memulai diet itu contohnya seperti apa? Oke, olahraga untuk memulai diet ya. Iya. Oke, jadi kalau dari rekomendasi nih, olahraga yang disarankan itu adalah moderate aerobic activity gitu. Jadi sedang lah, intensitasnya sedang lah. Itu 150 menit per minggu. Jadi kalau kita bagi setiap olahraga 30 menit, kira-kira berapa tuh? Sekitar 5 hari ya. 5 hari ya, tiap hari 30 menit. 30 gitu ya. menit. Nah, itu yang disarankan. Atau kalau mau kita intensitasnya lebih berat, tapi bisa tapi hanya 75 menit per minggu gitu. Itu yang disarankan gitu. Untuk menjaga kesehatan kita nih. Nah, bedainnya gimana nih yang intensitas sedang aja sama yang berat gitu ya, agak berat gitu. Pokoknya kalau yang sedang itu gampangnya sih selama kita olahraga, misalnya kita jogging gitu ya, masih bisa ngobrol. Oke. Nah gitu, kalau kita masih bisa ngobrol ya udah berarti oke, itu intensitasnya masih terhitung moderate lah. Gitu. Nah jadi yang disarankan itu tuh, jadi rutin tiap hari untuk menjaga kesehatan kita. Berarti tiap hari 30 menit bisa jalan santai di sekitaran rumah gitu ya dok ya. Apalagi tuh kalau misalnya mulai banget, baru mulai olahraga saat diet gitu ya dok ya. Jalan. Iya benar. Nah aku mau nanya juga nih dok. Dalam masa pandemi kan harusnya banyak nutrisi nih sama banyak istirahat kan. Nah gimana nih dok sebenarnya kalau misalnya kita lagi mau diet di masa-masa kayak gini? Gimana nih dok? Jadi memang kalau masa pandemi itu kan memang harus makannya pokoknya jangan sampai nggak makan sama sekali gitu kan. Harus makannya cukup lah nutrisinya. Nah caranya ya kalau diet itu kan memang yang tadi saya sarankan adalah diet yang seimbang. Kan. Berarti dietnya sehat. Berarti berarti saya nggak akan nyaranin untuk nggak makan sama sekali nih. Nggak usah makan deh sama 12 jam atau mungkin 12 jam masih bisa ya, karena kalau kita tidur mungkin ada yang tidur 12 jam ya, tapi nggak pakai jendela makan yang cuma 8 jam, 4 jam, nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi yang penting kita makan teratur gitu kan. Nah yang kita atur komposisinya yang memang kita perlukan nih untuk masa pandemi ini. Jadi misalkan tinggi protein, tinggi serat, tinggi sayur gitu, itu kan karena banyak mengandung vitamin dan mineral kan. Nah, terus karbohidrat tentu aja harus ada gitu kan, tapi dalam jumlah yang mungkin nggak banyak. Nah, nanti kita batasi di kalorinya.
Dan itu turunnya juga bertahap ya, nggak Iya. langsung misalkan kau biasa makan 2000 kalori langsung dikasih ke 500 kalori ya kan nggak mungkin juga. Langsung sakit kamu gitu. Langsung sakit mah dok. Iya sakit terus akhirnya gampang kena ya COVID atau apa gitu ya. Benar. Nah, jadi bertahap. Jadi badan kita juga menyesuaikan kan. Nah, sesuai jadi kalau udah kayak gitu tentu aja imunitas kita juga nggak terganggu Nggak kan. terganggu, Nah, terus tentu aja kita harus tidur yang cukup. Itu harus cukup juga karena kan kalau kita tidurnya kurang pun berpengaruh ya ke Iya benar. penurunan berat badan kita gitu kan. Nah, jadi memang sejalan sih, nanti tinggal ditambah asupan vitamin tambahan yang memang dibutuhkan selama masa pandemi. Tapi saya ini pernah baca nih dok di beberapa artikel juga ya. Ada yang bilang kalau misalnya kita lagi diet, sarapan itu nggak boleh dilewatkan. Tapi ada juga beberapa yang misalnya mungkin dia udah menjalankan diet nih, makannya mulai jam 12 aja sampai jam 6 sore. Nah habis dari jam 6 sore sampai jam besoknya lagi nih jam 12 siang udah nggak usah makan, skip. Itu gimana dok? Tergantung nih, biasanya itu kan bangunnya jam berapa? Kalau bangunnya memang udah jam 10 siang, makan jam 12 nggak ada masalah dong gitu. Kalau misalkan bangun jam 6 pagi nih, itu berarti nggak makan apa-apa sampai jam 12 siang. Takutnya ada gangguan di lambungnya nantinya gitu. Tapi kalau misalkan memang udah kebiasaannya dia untuk skip breakfast gitu dan emang gak ada masalah di lambung, mungkin masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang orang yang memang nggak biasanya breakfast terus akhirnya malah nggak makan sampai jam 12 siang maksa-maksain gitu ya, nanti malah jadi efeknya ada gangguan lambung gitu, sakit perut lah, sakit mah lah gitu kan. Nah itu kan yang kita nggak inginkan untuk terjadi gitu kan. Nah makanya diet itu personalized gitu, sesuai masing-masing gitu, bisa disesuaikan gitu. Nah yang kita lihat adalah total kalori intake-nya sehari berapa. Nah kalau misalkan makan dari jam 12 sampai jam 6 tapi total kalori intake-nya berlebihan, sama aja berarti nggak turun juga. Giliran makan langsung banyak gitu ya dok. Nah itu yang kita takutkan juga. Jadi karena nggak makan dari jam 6 sampai jam 12, terus jam 12 itu kalap nih, makannya banyak banget. Nah itu kan malah nggak bagus ya. Benar. Malah jadi sakit dong perutnya. Nah udah gitu jadi berlebihan intake kalorinya. Iya benar. Nah kalau menurut dokter nih, ya pastilah ya. Kalau misalnya kita olahraga yang berlebih tuh, apalagi kan kita pengen kurus, gua harus olahraga nih, harus olahraga. Pasti jadi sumber penyakit nggak sih dok? Kalau yang berlebih nih olahraganya. Iya, ini namanya overtraining ya kita bilangnya ya. Jadi kalau yang kita sebut overtraining itu adalah olahraga berlebihan, berat intensitasnya, terus istirahatnya kurang, tidurnya kurang, terus rest atau hari istirahat antara olahraganya juga kurang. Ini kita butuhkan kenapa? Karena jeda antar olahraga itu kita butuhkan karena pada saat itu otot-otot yang kita pakai untuk olahraga itu mengalami perbaikan. Jadi kita butuh istirahat agar dia bisa mengalami perbaikan maksimal gitu. Nah kalau misalnya istirahat nggak cukup, dia nggak perbaikan dong. Belum selesai perbaikan, kamu udah paksa lagi untuk olahraga intensitas berat gitu. Nah itu satu lagi kurang nutrisi. Nah jadi udah kurang istirahat, kurang nutrisi, olahraga berlebih, itu namanya overtraining. Ini yang emang nggak baik ya. Kenapa? Karena satu tadi ototnya nggak mengalami perbaikan gitu. Jadi kalau kita terus-terusan melakukan nanti jadinya stres, kronik stres gitu untuk tubuh kita. Nah jadinya lemas, malah jadi lemas. Olahraga kita maunya kan jadi bersemangat gitu kan. Nah ini malah jadi lemas. Terus kalau olahraga tadinya bisa memperbaiki mood, ini moodnya malah jadi nggak bagus. Olahraga itu malah untuk memperbaiki tidur kan, ini malah jadi nggak bisa tidur gitu. Terus malah jadi olahraga kan biar sehat nih, nggak gampang kena penyakit. Ini malah jadi gampang kena penyakit, jadi kayak flu kayak gitu gampang kena tuh, apalagi lagi musim kayak gini nih. Iya benar. Cuaca juga lagi nggak bagus ya dok ya, panas hujan. Nah tapi nih dok, kalau misalnya kita nih lagi proses diet ya kan, lagi proses diet. Nah dalam 1, 2 bulan, 3 bulan stuck, timbangannya stuck nih, misalnya dari 60 tetap 56, padahal tadi misalnya targetnya 53. Nah itu gimana nih dok? Apakah kadang-kadang kan itu mempengaruhi
ini psikolognya kita juga ya, kok misalnya kok nggak turun-turun gitu ya, kok stuck terus, udah malas banget diet, udah nggak usah lagi. Nah itu gimana nih dok tipsnya? Oke, jadi kalau stuck ya, itu kan Mm-mm. memang kalau dalam proses penurunan berat badan nanti akan ada masa-masa namanya stuck gitu. Nah, prinsipnya prinsipnya dari penurunan berat badan itu, diet penurunan berat badan adalah kalori output itu kan lebih daripada kalori intake gitu kan. Iya. Nah, kita lihat lagi nih selama kita masa penurunan berat badan itu, apakah kalori output kita sama kalori intake kita malah sama kan? Kalau sama kan jadinya eh, nggak turun tuh, Iya. tetap berat badannya, Benar. maintain ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya sama terus berarti mungkin yang kita kalori input kita sama dengan kalori output kita gitu. Kita harus evaluasi lagi gitu. Apakah benar kalori output kita sudah ditingkatkan gitu, atau misalnya kita turunkan kalori intake lagi gitu. Jadi akan terjadi negatif energi balance kan gitu. Nah gitu sarannya. Jadi dievaluasi lagi nih dietnya, bener nggak makannya lebih sedikit daripada yang kita keluarkan untuk output ya. Output itu nggak cuma olahraga loh. Jadi kan memang sehari-hari kita nih, tubuh kita sudah mengeluarkan energi sendiri gitu kan. Iya. Untuk aktivitas sehari-hari. Jadi untuk kita bergerak, untuk kita nafas, untuk kita tidur itu kan udah ada energi, namanya energi basal. Nah ditambah energi aktivitas kita sehari-hari ditambah olahraga gitu. Nah makanya olahraga itu bisa menambah output energi gitu. Nah gitu, jadi dilihat apakah benar output kita sudah lebih besar daripada input kita. Oke. Nih dok, saya mau tanya. Kita kan kerjanya di kantoran, otomatis udah paling banyak duduk dong. Kayak saya paling, ya udah otomatis dari pagi sampai sore duduk. Nah, pulang kerja itu udah capek, udah pasti tidur. Kerjaannya ya kalau tidak kamar mandi makan, habis itu cuma duduk, ya udah gitu selesai. Nah, itu kan memang sebenarnya tubuh kita punya pembakaran kalorinya sendiri di dalam. Nah, tapi itu gimana ya dok? Kalau misalnya ini kita duduk terus lama-lama kan jadi buncit. Nah, itu gimana dok kira-kira? Memang itu ada namanya energi basal, tapi energi basal kan biasanya nggak besar ya. Itu tergantung masing-masing bentuk tubuh, umur, jenis kelamin, berat badan gitu, semua tergantung itu. Nah, tentu aja kita harus tambah sama olahraga nih. Memang udah kerja nih seharian nih ya. Nah, tapi harus sempatkan karena kan cuma 30 menit nih waktu yang dibutuhkan kan kalau sesuai rekomendasi ya. 30 menit untuk menjaga kesehatan kita gitu kan. Nah, ya udah diluangkan waktu hanya 30 menit untuk mungkin olahraga seperti kardio, jogging gitu. Tetap olahraga lagi ya dok ya, kemana-mana tetap olahraga lagi. Atau bisa ya. juga aktivitas fisiknya ditingkatkan. Jadi selama di kantor itu ya jangan duduk aja. Misalkan ada tangga nih, naik tangga, jangan naik lift gitu, turun naik tangga gitu. Itu bisa juga, itu meningkatkan gerakan kita nih gitu. Jadi lumayan lah untuk pembakaran sedikit. Oke, nah dari semua yang kita bahas tadi nih dok ya. Nah kira-kira dokter mau sampaikan apa sama pemirsa yang di rumah? Tips diet secara umum ini bagaimana sih dok? Dia baik itu dari segi jenis kelamin, umur atau apapun ya. Tips diet secara umum itu gimana? Apalagi untuk memulai di masa pandemi ini gimana dok? Oke, jadi saran saya nih untuk mulai diet ya. Jadi kamu pertama kan karena kalori itu kan sesuai sama masing-masing orang beda-beda. Jadi yang paling gampang adalah kita kurangin makanan-makanan yang memang nggak disarankan untuk diasup gitu. Misalkan gula-gula tambahan gitu kan. Trans fat itu lemak-lemak dari gorengan gitu kan. Jadi kita hindari nih makanan yang goreng, apalagi goreng deep fried gitu, itu dihindarin gitu kan. Jenis masakannya diganti sama mungkin pan-seared aja, atau mungkin di sop, atau mungkin dikukus gitu. Nah itu, terus makan tetap teratur 3 kali gitu kan. Mungkin asupan karbohidratnya bisa dikurangin gitu kan. Nasinya misalkan yang biasanya tadinya mungkin 3-4 centong gitu kan, kita kurangin ke setengahnya gitu kan. Nah terus hindarin double karbohidrat, jangan pernah makan nasi bareng mie gitu kan. Nasi tambah lagi kentang gitu kan, namanya double karbohidrat tuh. Nah jadi kalau kita udah nasi ya udah nasi, atau kita kalau mau pilih kentang ya boleh kita pilih kentang gitu. Nah terus pastikan cukup sayur. Selama per kali makan harus cukup sayur. Terus nanti snacknya bisa kita
pakai buah gitu kan, atau mungkin snack-snack lain yang lebih kalorinya tidak terlalu banyak gitu. Nah, terus cukup minum, Iya. lalu cukup istirahat, dan jangan lupa olahraga. Baik, terima kasih ya dok udah mau jadi narasumber kita pagi hari ini dengan pembahasan yang sangat menarik untuk pemirsa di rumah sana. Sama-sama, Lady. Tetap sehat ya dok. Sehat Terima selalu. kasih. Nah, Sobat Plus yang ada di rumah, udah tahu kan bagaimana untuk mengawali diet kita di masa pandemi? Sobat Terus nih, yang ingin konsultasi langsung, boleh langsung datang nih ke Rumah Sakit Pelni, ke Klinik Heritage pada hari Jumat dan Sabtu, jam 9 pagi sampai jam 12 siang, untuk bertemu langsung dengan Dr. Jovita, spesialis gizi klinik. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dan penawaran menarik lainnya, boleh follow Instagram kami di Rumah Sakit Pelni. Dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel YouTube Rumah Sakit Pelni. Terima kasih dokter. Sama, Lady. Salam Salam sehat.